Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semua untuk memberikan satu tutorial yang sangat penting sekali. Judulnya cara update BIOS menggunakan Intel Driver and Support Assistant. Kawan-kawan, apakah kamu menggunakan prosesor Intel? Tahukah kamu kalau BIOS atau BIOS juga perlu diupdate? Mau tahu cara update BIOS yang biasa disebut dengan flashing? Tonton videonya sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, salah satu cara untuk mengetahui apakah kamu sudah waktunya untuk update BIOS atau belum adalah dengan menginstal aplikasi yang bernama Intel Driver and Support Assistant. Itu kalau kamu menggunakan prosesor Intel. Saya kasih lihat teman-teman ya, jadi kamu cukup masuk saja ke website, kamu bisa menggunakan Google Chrome atau juga bisa menggunakan Microsoft Edge, kemudian kamu tuliskan Intel Driver and Support Assistant. Ini di aplikasinya teman-teman, kamu buka aja. Setelah itu kamu download ya. Tadi kamu bisa lihat langsung ya, kamu bisa mendownloadnya. Nah sekarang juga kamu bisa melihat bahwa saya ada updatean terbaru untuk BIOS-nya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat sini ya. Jadi kalau kamu belum memilikinya, kamu tulis saja Intel Driver and Support Assistant. Saya kasih lihat lagi ya, mudah-mudahan dia nggak langsung ke sana. Dia tetap langsung kemari teman-teman. Jadi kamu bisa lihat sini saya ada updatean terbaru. Ini sebetulnya sedikit sekali dia punya megabyte teman-teman, hanya 13,88 megabyte. Ini seharusnya saya sudah update dari tanggal 23 Januari. Nah kebetulan ada beberapa subscriber saya yang menanyakan cara untuk mengupdate BIOS. Rekan-rekan sekalian, hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa sepanjang saya memiliki Intel NUC ini sudah 2 tahun, ini adalah kali keempat saya mengupdate BIOS. Nah mungkin kamu bertanya, apa manfaatnya untuk update BIOS teman-teman? Oke. Yang pertama teman, itu adalah yang namanya dukungan perangkat keras tambahan. Jadi ketika kamu memperbaharui atau mengupdate BIOS kamu, perangkat keras kamu itu akan benar-benar dia terupdate. Jadi kamu bisa menggunakan perangkat keras yang baru atau hardware yang baru, baik itu untuk prosesornya, RAM-nya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu bisa meningkatkan keamanan daripada laptop ataupun komputer kamu. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan PC kamu adalah dengan cara mengupdate BIOS kamu. Update BIOS itu hadir dengan pembaruan keamanan yang membantu BIOS kamu atau BIOS kamu untuk melawan gangguan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus sektor boot. Jadi jangan sampai ketika kamu booting itu akan ada virus yang bisa mencokol kepada PC ataupun laptop kamu. Dan yang ketiga tentunya meningkatkan stabilitas. Kenapa? Karena bug dan masalah lain ditemukan pada motherboard ya. Jadi pabrikan ataupun yang namanya produsen itu meliris update untuk BIOS-nya. Dia mencoba untuk memperbaiki bug-bug yang terdapat pada BIOS tersebut. Nah sekarang teman-teman, kamu sudah mendengarkan apa manfaat daripada update BIOS. Ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan ketika kamu ingin mengupdate kamu punya BIOS teman-teman ya. Kita lihat sini. Yang pertama teman-teman, kamu jangan lakukan update BIOS kalau kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Artinya kamu betul-betul harus sudah pengalaman. Ataupun kalau kamu tidak pengalaman teman-teman, tolong kasih orang lain yang sudah biasa atau pernah melakukan update BIOS. Yang kedua, kalau kamu menggunakan laptop, usahakan jangan sampai kehabisan baterai ya, karena kalau kamu kehabisan baterai bisa saja akan gagal dan kemungkinan besar laptop kamu itu tidak bisa menyala lagi. Dan yang ketiga teman-teman, kalau kamu menggunakan desktop seperti saya ini ya, sebaiknya pakai UPS. Tetapi kadang juga UPS itu waktunya hanya sebentar saja ya. Jadi ya mudah-mudahan sih update BIOS-nya itu nggak terlalu lama ya. Biasanya update BIOS itu dia butuh waktu antara 3 sampai dengan 10 menit tergantung daripada kecepatan atau tergantung berapa kali kamu sudah melakukan BIOS sebelumnya. Oke? Nah, sekarang teman-teman mari saja kita melakukan update BIOS. Kamu lihat sini ya, BIOS update-nya itu PTLGL 357. Ini sedikit sekali teman-teman, hanya 13,8 MB. Sekarang mari kita download dulu. Dia sementara mendownload teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Dia sekarang menyuruh saya untuk menginstalnya. Sekarang, sebelum saya install teman-teman, saya akan matikan dulu rekaman saya ya, karena pasti dia akan mematikan rekaman saya. Dan saya akan lanjutkan dengan HP saya teman-teman.
Oke, sekarang mari kita mulai saja prosesnya teman-teman ya. Kita install all. Kita yes-kan. Press any key to reset. Jadi saya press any key. Oke, dia muncul kembali Intelnya itu. Kamu lihat situ ya. Flash update progress. Ini sementara melakukan flashing teman-teman, alias dia sedang melakukan update BIOS-nya. Semoga tidak lama ini. Kalau lama nanti saya akan percepat teman-teman ya. Maaf kalau bergerak-gerak tangan saya. Oke, alhamdulillah sudah selesai proses pertama. Sekarang kita ambil proses yang terakhir teman-teman, ini biasanya cepat ini. Ya, firmware update progress. Oke, dia sudah selesai teman-teman ya. Sekarang restart, mudah-mudahan nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah teman-teman. Sempat deg-degan banget ini, karena gimana pun juga untuk update BIOS itu yang paling saya jaga sebetulnya adalah mati lampu ya. Kebetulan saya melakukannya malam hari ini. Kita lihat sampai dia selesai teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga. Sekarang saya masuk kembali dan saya matikan dulu ya. Oke lah, saya langsung aja dulu masuk. Oke, saya masuk kembali teman-teman ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang saya matikan dulu ya. Saya punya, dia butuh waktu 10 menit teman-teman, hampir 11 menit ini. Oke, jadi baru-baru saja sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang mari kita cek kembali. Dia punya Intel Driver and Support Assistant. Dia lagi scanning ini teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Your Intel drivers and software are up to date. Ini historinya teman-teman. Sudah tidak lagi peringatan untuk update BIOS-nya. Jadi sekarang saya sudah memiliki BIOS yang terbaru. Mudah-mudahan saja dengan updatean BIOS terbaru ini saya sudah tidak mengalami yang namanya kendala, apakah itu blue screen of death, apakah itu hardware bermasalah dan lain sebagainya. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa salah satu manfaat daripada flashing ataupun update BIOS itu yang pertama teman-teman ya untuk kestabilan, yang kedua juga untuk keamanan, dan yang terakhir tentunya untuk pembaruan daripada hardware itu sendiri. Jadi kalau ada hardware yang terbaru, maka kamu punya laptop ataupun desktop itu tidak mengalami kendala untuk menerimanya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Video kita hari ini yang sempat membuat saya agak sedikit deg-degan juga sebetulnya setiap kali saya update BIOS saya. Saya sudah bilang tadi ini adalah keempat kali saya mengupdate saya punya BIOS. Dan alhamdulillah setiap kali saya update saya punya BIOS itu tidak ada pernah mengalami kendala teman-teman. Cuman saya selalu berdoa semoga saja lampunya tidak mati, karena kalau mati ya agak setengah mati juga. Itu yang membuat saya deg-degan terus agar lampu tidak mati. Kalau kamu ada pertanyaan seputar cara update BIOS menggunakan Intel Driver and Support Assistant ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.